Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan hari ini kita bersama-sama akan merefleksi kebenaran firman Tuhan. Refleksi kita dengan tema ketaatan. Teks firman Tuhan terdapat dalam Keluaran pasal 40 ayat 17 sampai 33. Keluaran 40 ayat 17 sampai 33. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini. Dan terjadilah dalam bulan yang pertama tahun yang kedua pada tanggal 1 bulan itu, maka didirikanlah kemah suci. Musa mendirikan kemah suci itu. Dipasangnyalah alas-alasnya, ditaruhnya papan-papannya, dipasangnya kayu-kayu lintangnya, dan didirikannya tiang-tiangnya. Dikembangkannyalah atap kemah yang menudungi kemah suci, dan diletakkannya tudung kemah di atasnya, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Diambilnyalah loh hukum Allah, dan ditaruhnya ke dalam tabut, dikenakannya kayu pengusung pada tabut itu, dan diletakkannya tutup pendamaian di atas tabut itu. Dibawanyalah tabut itu ke dalam kemah suci, digantungkannyalah tabur penudung, dan dipasangnya sebagai penudung di depan tabur hukum Allah, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ditaruhnyalah meja di dalam kemah pertemuan pada sisi kemah suci sebelah utara, di depan tabir itu. Diletakkannya di atas roti sajian menurut susunannya di hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ditempatkannyalah kandil di dalam kemah pertemuan berhadapan dengan meja itu, pada sisi kemah suci sebelah selatan. Dipasangnya lampu-lampu di atasnya di hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ditempatnyalah mezbah emas di dalam kemah pertemuan di depan tabir itu. Dibakarnyalah di atasnya ukupan dari wangi-wangian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Digantungkannyalah tirai pintu kemah suci. Mezbah korban bakaran ditempatkannya di depan pintu kemah suci, yaitu kemah pertemuan itu, dan dipersembahkannyalah di atasnya korban bakaran dan korban sajian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ditempatkannya bejana pembasuhan di antara kemah pertemuan dan mezbah itu, lalu ditaruhnyalah air ke dalamnya untuk pembasuhan. Musa dan Harun serta anak-anaknya membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya, apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, dan apabila mereka datang mendekat kepada mezbah itu, maka mereka membasuh kaki dan tangannya seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Didirikannya tiang-tiang pelataran sekeliling kemah suci dan mezbah itu, dan digantungkannya tirai pintu gerbang pelataran itu. Demikianlah diselesaikanlah Musa pekerjaan itu. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dalam perikop yang sudah kita baca ini, seorang tokoh yang bernama Musa yang diperintah oleh Tuhan untuk mendirikan kemah suci atau tabernakel. Tabernakel adalah sebuah gambaran dari gereja. Tabernakel adalah sebuah gambaran dari umat Allah yang akan dibangun menjadi bait suci yang lebih besar. Sedangkan Musa adalah gambaran dari Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesuslah yang mendirikan bait Allah. Bait Allah itu adalah diri kita. Dan Tuhan akan berdiam di baitnya untuk selama-lamanya. Perikop ini ketika kita membaca Keluaran pasal 40 ayat 17 sampai 33, ini tidak bisa dilepaskan dari ayat-ayat sebelumnya, yaitu pasal 40 ayat 2 sampai 8. Karena ayat 2 dan 8 ada perintah yang dijelaskan Tuhan kepada Musa yang belum dikerjakan. Ini sebuah perintahnya Tuhan. Sedangkan pasal 40 ayat 17 sampai 33 adalah perintah Tuhan kepada Musa yang telah dilaksanakan. Perintah Tuhan adalah untuk membangun kemah suci yang agung sekaligus rumit. Tuhan tidak turun langsung dari surga. Tuhan memilih dan memakai hambanya, yaitu Musa. Bukan berarti Allah tidak bisa membuat. Tuhan bisa membuat kemah suci itu. Tetapi Tuhan memakai hambanya yang bernama Musa. Musa menjadi alatnya Allah membangun kemah suci. Musa dan seluruh umat Israel taat, yaitu berjuang mentaati perintah Allah, baru kemudian kemah itu selesai. Setelah kemah itu selesai dan segala parabatnya yang ditempatkan di posisinya, awan menaungi kemah suci itu. Awan itu melambangkan kehadiran Allah. Awan itu melambangkan kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan memberkati dan mengarahkan umatnya dalam ibadah mereka. Karena Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya. Dalam konteks saat ini, kita pun sebagai umat Tuhan, tugas kita tidak boleh berhenti hanya pada bangunan fisik yang ada. Atau hanya ibadah saja. Tugas utama kita ialah membangun kualitas rohani umat. Yaitu untuk menyembah Tuhan dan melayani Tuhan dengan benar. Disertai dengan ketaatan setiap hari dalam hidup kita. Sehingga Tuhan hadir dan memberkati hidup kita. Sebagai penutup refleksi kita pada hari ini,
kita sebagai umatnya pada masa kini patut bersyukur pada Tuhan. Karena sama seperti umat Israel, oleh karena kemurahan Tuhan, Tuhan Yesus hadir dalam ibadah kita. Bukan hanya hadir di tengah-tengah ibadah kita, Tuhan Yesus hadir setiap saat di dalam hidup kita. Sesuai firman-Nya mengatakan, tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Marilah kita menjadi umat yang taat kepada Tuhan, yaitu kita menghidupi hidup kita dengan taat pada Tuhan setiap hari, setiap saat. Karena Tuhan hadir dalam hidup kita, maka Tuhan akan memberkati kita, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua.